Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar nggak ya suara saya? Saya nggak dengar suara kalian ya? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Kok saya nggak dengar suara kalian ya? Bentar. Nggak tahu nih audionya kenapa ini ya? Recording in progress. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Kedengeran nggak? nggak? Terdengar, Ibu. Ya, terdengar. Terdengar, Ibu. Ini saya pakai HP. Ya, saya pakai HP aja. Karena nggak tahu nih audio untuk yang di komputer saya kok nggak bisa berfungsi gitu. Oke. Eh, Baik, silakan yang akan presentasi langsung share screen saja. Baik, izin memulai, Ibu. Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Atik, dan selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai angka kecukupan gizi individu dan angka kecukupan gizi kelompok. Baik, di sini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Nazma Nuruskila, beserta rekan saya, Nurul Sofi. Selanjutnya di sini ada definisi angka kecukupan gizi secara general yang dimana AKG merupakan suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Selanjutnya di sini ada komponen
Angka kecukupan gizi, yang pertama itu ada kecukupan energi, lalu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Baik, selanjutnya di sini ada faktor penentu angka kecukupan gizi. Yang pertama itu ada berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Baik, di sini ada angka kecukupan gizi individu yang merupakan jumlah atau kebutuhan asupan gizi yang diperlukan oleh setiap orang untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan yang optimal. Angka kecukupan gizi individu digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan konsumsi makanan yang seimbang, yang memastikan tubuh mendapatkan semua zat gizi yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari angka kecukupan gizi individu, yaitu untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan jumlah asupan gizi yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka, guna mendukung kesehatan jangka panjang dan mencegah gangguan kesehatan yang berhubungan dengan gizi. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan gizi individu. Yang pertama itu ada usia. Kebutuhan gizi berbeda pada setiap tahap kehidupan, seperti pada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Setiap usia memerlukan jenis dan jumlah gizi yang berbeda untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Misalnya, laki-laki umumnya memerlukan lebih banyak kalori dan protein dibandingkan perempuan, terutama pada usia dewasa dan masa pertumbuhan. Selanjutnya, di sini ada aktivitas fisik. Individu yang aktif secara fisik seperti atlet atau pekerja fisik memerlukan lebih banyak kalori dan nutrisi dibandingkan dengan individu yang kurang aktif. Lanjut. Selanjutnya ada kondisi kesehatan, di mana beberapa kondisi medis seperti penyakit kronis, yaitu diabetes, hipertensi, gangguan pencernaan, atau gangguan metabolisme dapat mempengaruhi penyerapan atau kebutuhan gizi seseorang. Lalu ada status gizi sebelumnya, di mana individu yang sebelumnya mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi mungkin membutuhkan lebih banyak perhatian dalam memperoleh kecukupan gizi, dan mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk pulih. Lalu ada kebiasaan makan, pola makan yang tidak seimbang seperti kebiasaan makan makanan cepat saji atau makanan tinggi kalori, tetapi rendah gizi dapat mempengaruhi kecukupan gizi. Lanjut. Lalu di sini ada genetika. Faktor genetik ini dapat mempengaruhi cara tubuh merespon dan mengolah nutrisi tertentu. Perbedaan genetik dapat membuat seseorang lebih atau kurang efisien dalam menyerap metabolisme dan menggunakan berbagai zat gizi. Selanjutnya di sini ada kebutuhan khusus selama kehamilan, kebutuhan kalori, protein, asam folat, zat besi, dan kalsium meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin. Sementara selama menyusui, kebutuhan cairan juga meningkat, serta kebutuhan beberapa vitamin dan mineral untuk mendukung produksi ASI dan kesehatan ibu. Yang terakhir itu ada faktor psikososial, yaitu stres dan gangguan mental dapat mempengaruhi pola makan seseorang yang dapat menyebabkan seseorang makan berlebihan atau bahkan kehilangan nafsu makan yang pada akhirnya mempengaruhi kecukupan gizi dan kesehatan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya di sini ada angka kecukupan gizi kelompok.
Angka kecukupan gizi kelompok merupakan rata-rata kebutuhan gizi yang ditentukan untuk populasi dengan karakteristik serupa, biasanya berupa usia dan juga jenis kelamin. Selanjutnya, tujuan tersendiri dari angka kecukupan gizi kelompok yaitu untuk digunakan merancang kebijakan, program gizi, ataupun perencanaan pangan yang mencakup kebutuhan gizi masyarakat secara keseluruhan dalam populasi. Sini ada prinsip dan tata cara penggunaan angka kecukupan gizi penduduk di daerah. Yang pertama, menghitung persentase penduduk menurut jenis kelamin dan umur sesuai dengan pengelompokan umur pada tabel AKG. Yang kedua, mengalihkan nilai AKG pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin dengan persentase penduduk di suatu daerah pada kelompok umur dan jenis kelamin yang sesuai. Yang ketiga, hasil dari perkalian tersebut kemudian dijumlahkan ke bawah untuk setiap zat gizi, kemudian dibagi 100. Yang keempat, maka didapatkan rata angka kecukupan gizi, misalnya seperti angka kecukupan energi atau AKE dan angka kecukupan protein atau disingkat dengan AKP penduduk di daerah tersebut. Selanjutnya ada prinsip dan tata cara penggunaan AKG untuk pedoman konsumsi pangan. Yang pertama, menggunakan AKG per kelompok umur sesuai pengelompokan umur pada pedoman gizi seimbang. Yang kedua, menerjemahkan jumlah energi dan zat gizi menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI menjadi kuantitas pangan dalam satuan gram pangan untuk setiap kelompok pangan. Misalnya seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan air. Yang ketiga, menerjemahkan kuantitas gram masing-masing kelompok pangan menjadi satuan porsi atau ukuran rumah tangga. Yang keempat, prinsip ini bisa dilakukan untuk setiap kelompok umur dengan pembagian porsi sebagaimana contoh menu isi piringku pada pedoman umum gizi seimbang. Lalu di sini ada perbedaan dari angka kecukupan gizi individu dan angka kecukupan gizi kelompok. Dari pengertian, angka kecukupan gizi individu merupakan angka kebutuhan gizi per individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan AKG kelompok merupakan angka rata-rata kebutuhan gizi untuk kelompok tertentu, misalnya populasi atau subpopulasi. Berdasarkan tujuan, AKG individu memberikan panduan gizi bagi seorang individu agar mencapai status gizi optimal, sedangkan AKG kelompok membantu menentukan kebutuhan gizi suatu kelompok atau masyarakat untuk keperluan kebijakan ataupun program. Berdasarkan skala perhitungannya, AKG individu ini berdasarkan kebutuhan spesifik individu seperti umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Sedangkan pada AKG kelompok berdasarkan distribusi kebutuhan gizi kelompok dengan menggunakan rata-rata atau persentase. Lalu, berdasarkan penggunaannya, AKG individu ini digunakan untuk konsultasi gizi ataupun panduan personal, misalkan rekomendasi untuk diet harian. Sedangkan pada AKG kelompok digunakan untuk perencanaan program gizi masyarakat seperti program makanan sekolah ataupun bantuan pangan. Lalu berdasarkan akurasinya, AKG individu ini lebih detail dan spesifik untuk individu tertentu, sedangkan AKG kelompok lebih umum dan kurang spesifik karena berfokus pada populasi. Lalu contoh AKG individu ini merupakan AKG individu seseorang perempuan usia 20 tahun dengan aktivitas ringan adalah 2.000 kalori per hari. Sedangkan contoh pada AKG kelompok ini untuk remaja perempuan usia 10 hingga 18 tahun dalam suatu daerah adalah rata-rata 2.100 kalori per hari. Baik, di sini ada tabel angka kecukupan gizi nomor 28 tahun 2019 yang dimana berdasarkan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, serta air yang dikelompokkan berdasarkan kelompok umur.
Di sini juga ada tabel AKG untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Ini merupakan daftar pustaka yang kita gunakan untuk menyusun materi. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan dibuka sesi diskusi. Silakan. Silakan. Ada yang bertanya? Izin bertanya kelompok Ya, ini eh, siapa? Siapa nih? Desma, Bu. Desma ya. Oke, silakan Desma. Mengapa individu yang aktif secara fisik memerlukan lebih banyak kalori dan nutrisi dibandingkan dengan individu yang kurang aktif? Apa sudah jelas? Sudah jelas, Desma. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya kelompok. Ya, siapa nih? Naila, Bu. Siapa? Naila, Bu. Nela. Saya pakai HP jadi Mengapa, nggak bisa lihat. Silakan. mengapa penting untuk menentukan angka kecukupan gizi kelompok dalam merancang program gizi untuk populasi tertentu? Terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Izin bertanya kelompok. Baik, silakan, Tri. Siapa? Mutiara, Ibu. Oke. Mau nanya, mengapa sih pembagian porsi berdasarkan contoh menu isi piringku dalam pedoman umum gizi seimbang itu penting untuk setiap kelompok umur? Baik, terima kasih Muti untuk pertanyaannya. Mungkin kami tampung terlebih dahulu ya Ibu untuk menjawab. Ya, silakan.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Desma mengenai mengapa individu yang aktif secara fisik memerlukan lebih banyak kalori dan nutrisi dibandingkan dengan individu yang kurang aktif. Karena aktivitas fisik meningkat kebutuhan energi tubuh, sehingga ketika tubuh bergerak, terutama dalam aktivitas berat seperti olahraga, energi yang berasal dari makanan digunakan untuk mendukung fungsi otot dan organ. Selain itu juga aktivitas fisik sering menyebabkan mikrotrauma pada otot yang membutuhkan protein serta nutrisi tambahan untuk proses pemulihan dan perbaikan jaringan. Lalu aktivitas fisik juga meningkatkan metabolisme sehingga tubuh memerlukan asupan nutrisi mikro seperti zat besi, kalsium, dan magnesium untuk mendukung produksi energi, kontraksi otot, serta fungsi metabolik lainnya. Apakah sudah jelas, Desma? Sudah, Najma, terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi ini masuknya dalam kategori AKG individu ya kan? Karena kan masing-masing individu tuh ada yang aktivitasnya berat, ada yang ringan. Yang aktivitasnya berat pasti beda apa namanya AKG-nya dibandingkan yang ringan. Ya, jadi ini masuk dalam kategori AKG individu. Oke, silakan lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naila, yaitu mengapa penting untuk menentukan angka kecukupan gizi kelompok dalam merancang program gizi untuk populasi tertentu. Yang pertama itu menyesuaikan kebutuhan gizi dengan karakteristik populasi. Jadi setiap kelompok dalam masyarakat, misalnya kayak anak-anak, remaja, ibu hamil, atau lanjut usia, memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Dengan menentukan AKG untuk kelompok tertentu, kita dapat memastikan bahwa program gizi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok tersebut. Lalu yang kedua itu pencegahan masalah gizi. AKG dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan gizi dalam kelompok tertentu. Misalnya, jika AKG menunjukkan adanya kekurangan energi atau mikronutrien dalam kelompok tertentu, maka intervensi gizi yang tepat bisa dirancang untuk mencegah malnutrisi atau masalah kesehatan terkait. Lalu ada efektivitas dan efisiensi program gizi. Dengan menentukan AKG, kita dapat merancang program yang lebih fokus dan tepat sasaran. Ini bisa memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan gizi yang diinginkan, seperti perbaikan status gizi atau pengurangan angka penyakit terkait gizi. Yang terakhir itu penyusunan kebijakan kesehatan. Data AKG ini digunakan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti. Kebijakan ini bisa mencakup rekomendasi untuk meningkatkan kualitas makanan, mendistribusikan suplemen gizi, atau mendukung produksi pangan yang lebih bergizi. Mungkin jawabannya itu, apakah cukup jelas, Naila? Cukup jelas, Sofi. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muti. Mengapa pembagian porsi berdasarkan contoh menu isi piringku dalam pedoman umum gizi seimbang penting untuk setiap kelompok umur?
Jadi yang pertama itu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap kelompok seperti umur anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia yang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda yang sesuai dengan tahap kehidupan mereka. Jadi pada anak-anak dan remaja ini membutuhkan akan gizi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Sedangkan pada orang dewasa dan lansia, gizi seimbang membantu mempertahankan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit degeneratif. Lalu yang kedua itu mencegah penyakit tidak menular. Pembagian porsi yang tepat sesuai dengan pedoman membantu mengurangi resiko terkena penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Dengan mengikuti ini, tubuh mendapatkan asupan gizi yang cukup tanpa kelebihan kalori atau nutrisi yang tidak dibutuhkan. Lalu yang ketiga ini, menjaga keseimbangan nutrisi pedoman isi piringku mengatur proporsi antara karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah yang ideal untuk dikonsumsi pada setiap waktu makan, yang dapat membantu tubuh mendapatkan keseimbangan yang baik antara berbagai jenis nutrisi yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal, seperti energi, pembentukan sel, dan kekebalan tubuh. Yang terakhir dapat meningkatkan kualitas hidup. Setiap kelompok umur dapat menjaga kondisi tubuh yang sehat dan berenergi, serta meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun menjalani berbagai aktivitas fisik dan sosial. Mungkin itu Muti untuk jawabannya, apakah cukup jelas? Ya, saya tambahkan ya. Jadi memang untuk isi piringku ini memang kebutuhannya juga kan sesuai dengan masing-masing individu ya. Tadi berdasarkan usianya, berdasarkan kondisi fisiologisnya, berdasarkan apa namanya jenis kelamin, genetiknya ya. Jadi eh, kalau di tabel AKG itu memang kan sudah ada pengelompokannya. Jadi usia tertentu oh segini. Jadi memang memang AKG itu merupakan nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang. Jadi apa namanya kalau misalnya untuk AKG apa yang ada di tabel itu memang rata-rata ya, rata-rata kebutuhan. Tetapi untuk masing-masing orang sendiri itu mungkin bisa berbeda ya. Misalnya dengan usia yang sama, jenis kelamin yang sama, tapi dia penderita diabetes, penderita hipertensi, pasti kebutuhan gizinya pun akan berbeda ya. Jadi tergantung kondisi fisiologisnya, tergantung aktivitas fisiknya. Ya, jadi ini yang membedakan. Tapi pada umumnya masyarakat itu membutuhkan zat gizi itu ya seperti yang ada dalam tabel AKG tadi, gitu ya. Jadi untuk masing-masing individu kalau misalnya mempunyai kondisi fisiologis tertentu, ya pasti akan mengalami atau membutuhkan kecukupan gizi yang berbeda, gitu ya. Di isi piringku itu juga seperti itu, tergantung dari siapa yang individu mana yang apa akan mengonsumsi, apakah dengan kondisi fisiologi tertentu ataukah kondisi fisiologi secara umum. Kalau secara umum bisa menggunakan angka kecukupan gizi yang ada dalam tabel tadi. Gitu. Oke ya, itu ya. Hari ini. Silakan dilanjut. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan yang lain. Izin bertanya. Ya, siapa nih? Baik, Asmi dulu boleh? Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi mau nanya, gimana sih cara kita ngatur pola makan agar bisa mencapai AKG yang optimal setiap harinya? Itu aja sih pertanyaannya. Ya, ini siapa namanya? Muhammad Asmi, Bu. Muhammad Asmi. Oke. Ya, silakan yang lainnya. Kak, saya izin bertanya, Kak. Silakan, Kak. Ya.
Saya ingin bertanya, apakah AKG kelompok bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga dan bagaimana cara menerapkannya? Ada yang Namanya belum jelas? safety ya, salah? Iya, safety. Safety ya. Mau diulangi lagi pertanyaannya, Mas Nasma? Sudah jelas, Kak. Terima Udah kasih. jelas. Oke, sama-sama. Izin bertanya kelompok. Silakan. Mengapa penting untuk mengatur EKG dalam merencanakan pola makan seimbang? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Nora. Izin bertanya, apakah masih bisa, Nasma? Ya, silakan. Oke, izin bertanya, saya Triko Malasari. Izin bertanya mengenai sekarang kan ini kan lagi tren tuh gaya hidup yang sibuk ya, dimana orang-orang tuh jadi nggak sempet untuk bikin makanan-makanan yang mungkin sesuai sama AKG. Terus gimana pengaruh makanan cepat saji terhadap pemenuhan AKG? Apakah makanan cepat saji mampu memenuhi kebutuhan gizi? Lalu bagaimana seharusnya cara memilih makanan cepat saji yang lebih sehat untuk mendekati kebutuhan AKG? Apakah cukup jelas kelompok? Cukup jelas, Tri. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Nasmi. Baik, untuk pertanyaannya mungkin akan kami tampung terlebih dahulu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asmi, yaitu bagaimana cara mengatur pola makan agar dapat mencapai AKG yang optimal setiap harinya. Yang pertama itu menghitung kebutuhan gizi dengan harian yang tepat dengan pedoman gizi
yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan menggunakan kalkulator kebutuhan kalori atau berkonsultasi dengan ahli gizi. Kebutuhan kalori ini kemudian akan dibagi dalam makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak untuk mencapai AKG yang optimal. Lalu yang kedua itu, pilih makanan yang kaya akan berbagai nutrisi. Yang ketiga, mengatur porsi makanan yang tepat. Lalu, yang keempat itu adalah makan dengan jadwal teratur yang membantu tubuh untuk mendapat pasokan nutrisi secara konsisten, seperti makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, dan makan malam, dengan 1-2 cemilan sehat di antara waktu makan. Lalu, mengkonsumsi air yang cukup dengan 8 gelas per hari. Selanjutnya, yang terakhir adalah kurangi konsumsi makanan yang mengandung gula berlebih, garam, dan lemak jenuh, misalnya pada makanan olahan, makanan cepat saji, dan cemilan manis. Karena penting untuk mencegah masalah kesehatan seperti obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Mungkin itu jawabannya. Apakah jelas, Asmi? Oke, udah jelas. Terima kasih ya, Sophie. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Kak Sefti mengenai apakah AKG kelompok ini bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan bagaimana cara menerapkannya. Untuk AKG kelompok sendiri ini bisa digunakan untuk memenuhi gizi keluarga karena rata-rata kebutuhan nutrisi ini AKG ini dirancang untuk berdasarkan kebutuhan rata-rata gizi tiap anggota keluarga sehingga dapat menjadi panduan atau acuan. Yang kedua ini AKG kelompok dapat mencegah kekurangan atau kelebihan gizi dengan mengikuti AKG kelompok. Resiko gizi kurang atau kelebihan di tingkat keluarga dapat diminimalisir. Namun, setiap individu tetap memiliki kebutuhan khusus, misalnya anak, ibu hamil, ataupun lansia. Jadi, AKG kelompok ini hanya menjadi acuan dasar, bukan pengganti kebutuhan spesifik. Dan untuk cara penerapan AKG kelompok untuk keluarga ini, yang pertama ini dapat menghitung kebutuhan gizi keluarga. Gunakan data AKG kelompok ini, tabel AKG, sesuai jumlah anggota keluarga dan kelompok usia mereka. Contohnya, rata-rata energi untuk keluarga dengan 2 orang dewasa, 1 anak, dan 1 lansia bisa dihitung dari total kebutuhan masing-masing kelompok berdasarkan tabel AKG ini. Lalu, merancang menu seimbang dengan menggunakan pedoman gizi seimbang seperti isi piringku untuk menyusun menu yang mencakup karbohidrat 40 dengan 60%, lalu protein 10 dengan 20%, lemak sehat 20 dengan 30%, serta sayur dan buah untuk serat serta mikronutrien. Lalu bisa divariasikan menu bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral semua anggota keluarga. Mungkin itu jawaban dari kelompok. Bagaimana Kak Sefti? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama, Kak. Ya, saya tambahkan ya. Jadi memang AKG kelompok ini maksudnya kan kalau yang ada dalam keluarga itu ya memang sesuaikan dengan usianya. Jadi bukan maksudnya kelompok keluarga terus nanti disamakan semuanya antara semua anak gitu. Kan enggak seperti itu, tapi AKG kelompok ini ya nanti disesuaikan lagi berdasarkan usianya berapa, jenis kelaminnya berapa, apakah ada kebutuhan khusus tidak, atau mungkin dia sedang hamil.
mungkin dia sedang menyusui, pasti akan berbeda kan untuk kebutuhannya. Jadi gizi kelompok itu sendiri kan angka kecukupan gizi kelompok itu kan juga merupakan rata-rata kebutuhan gizi yang ditentukan oleh populasi ya. Jadi pada populasi itu rata-ratanya seperti ini loh kan gitu kan. Karena kan AKG untuk orang Indonesia dengan orang luar dengan postur tubuh yang berbeda itu pasti memiliki kebutuhan atau AKG yang berbeda, ya kan? Jadi rata-rata orang Indonesia itu untuk usia misalnya 15 tahun itu untuk perempuan itu berapa sih kebutuhannya? Pasti akan berbeda dengan rata-rata apa namanya wanita atau perempuan usia 15 tahun di Eropa atau misalnya di Afrika yang dengan kondisi atau apa namanya dengan kondisi fisik yang berbeda. Ya kan gitu. Jadi memang akhirnya kembali lagi disesuaikan juga dengan apa namanya usia dan jenis kelamin tadi dan kebutuhan fisiologisnya. Gitu ya. Silakan dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naura. Mengapa penting untuk mengetahui AKG dalam merencanakan pola makan seimbang? Yang pertama itu, AKG dapat menjamin kebutuhan gizi yang cukup dengan memberikan panduan mengenai jumlah kebutuhan gizi yang diperlukan tubuh setiap hari seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral dapat memastikan tubuh mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua itu mencegah kekurangan atau kelebihan nutrisi. Jika pola makan tidak memperhatikan AKG, ada risiko kekurangan gizi, misalnya kekurangan vitamin atau mineral, atau kelebihan kalori, lemak, dan gula yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kelebihan gizi dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kesehatan jangka panjang dengan menggunakan asupan makanan mengikuti AKG, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Ini dapat mencegah penyakit terkait pola makan tidak seimbang. Lalu dapat membantu perencanaan makanan yang tepat. Dengan mengetahui AKG, bisa lebih mudah untuk merencanakan makanan sehari-hari yang sesuai, baik dari segi jumlah, variasi, maupun keseimbangan nutrisi. Hal ini juga membantu dalam membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan bergizi. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah jelas, Naura? Sudah, Sofi. Terima kasih. Iya, memang kan AKG itu kan panduan ya. Jadi apa namanya di dalam panduan itu kan kelihatan bahwa kebutuhan kita untuk misalnya vitamin A, kemudian lemak, kemudian protein, kemudian karbohidrat itu kebutuhan kita untuk tubuh kita itu berapa. Jangan sampai kita itu kelebihan gitu kan. Kelebihan apa konsumsi atau kekurangan konsumsi yang mengakibatkan defisiensi. Ya, jadi AKG itu sebagai patokan aja walaupun tidak harus 100% kita penuhi. Katakanlah misalnya untuk yang AKG dengan berat badan ini ya usia misalnya usia yang di dalam ini ya PowerPoint ini disebutkan misalnya katakanlah usia 10 sampai atau misalnya kata usia saya lah, usia saya itu kan 50 sampai 64 ya kan. Saya udah 50 tahun ke atas jadi 50 sampai 64. Nah, berat badannya di sini tercantum adalah 60 kilo, ya kan, tinggi badan 166. Nah, ini kan saya tidak mencapai itu semua. Berat badan saya bukan 60 kilo, tinggi badan saya bukan 166 gitu. Nah, energinya juga pasti akan berbeda ya, bukan 2150 lagi, tetapi mungkin bisa berkurang karena berat badan saya kurang, tinggi badan apalagi, kan gitu kan. Kemudian proteinnya juga mungkin berkurang gitu. Jadi ini juga disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kalau misalnya di sini tercantum adalah rata-ratanya, untuk usia 50 sampai 64 itu rata-rata berat badannya adalah sekian, 60 kilo misalnya, dengan tinggi badan 166 kilo. Nah, kalau yang tidak sesuai dengan, berat badan yang tercantum di sini, ya berarti itu akan kurang atau lebih gitu ya, tergantung dari berat badan kita, gitu ya. Itu, Nora.
Saya lanjutkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Trikomala mengenai bagaimana pengaruh makanan cepat saji terhadap pemenuhan AKG. Apakah makanan cepat saji mampu memenuhi kebutuhan gizi? Jawabannya, makanan cepat saji ini seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi secara optimal karena tingginya kalori dan juga rendah nutrisi. Umumnya, makanan cepat saji ini kaya akan lemak jenuh, gula, dan garam, namun rendah serat, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, ketidakseimbangan gizi, karena didominasi oleh karbohidrat dan lemak, sementara protein berkualitas, serat, dan mikronutrien sering terabaikan pada makanan cepat saji. Lalu, resiko kesehatan, konsumsi berlebihan ini dapat meningkatkan resiko seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes yang merugikan kesehatan pada jangka panjang. Lalu untuk bagaimana seharusnya cara memilih makanan cepat saji yang lebih sehat untuk mendekati kebutuhan AKG. Yang pertama itu memperhatikan komposisi menunya terlebih dahulu. Pilih menu dengan sumber protein tanpa lemak seperti ikan, lalu bisa menambahkan sayuran sebagai pendamping seperti sayuran rebus seperti kol ataupun labu. Lalu kurangi saus dan tambahan gula seperti saus berkalori tinggi, mayones ataupun sirup manis. Lalu pilih karbohidrat kompleks, jika memungkinkan pilih roti gandum atau nasi merah, serta hindari minuman manis seperti soda, diganti dengan air putih atau teh tanpa gula. Mungkin jawaban dari kelompok seperti itu, Tri. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, tapi mungkin ada nggak sih contoh kayak makanan cepat saji yang udah mendekati dari kecukupan AKG sendiri? Mungkin kalau untuk contoh makanan cepat saji itu Subway ya yang menawarkan banyak pilihan sandwich kayak sayuran segar, protein sehat seperti ayam panggang atau tuna, dan juga opsi roti gandum utuh. Menu ini juga memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan komposisi makanan sesuai kebutuhan gizi, seperti menambahkan lebih banyak serat dari sayuran atau mengurangi saus tinggi kalori. Seperti itu, Tri. Ya, terima kasih kelompok. Sudah terjawab. Sama. Ya, pada dasarnya kita lihat juga ya di dalam menu siap saji itu apa yang disajikan. Jadi kalau misalnya memang menyajikan makanan yang sehat, misalnya makanan tadi ya yang banyak mengandung serat gitu ya. Nah, terus kemudian kebutuhan vitaminnya juga terpenuhi, ya itu nggak ada masalah. Tapi yang apalagi siap saji yang bentuknya frozen itu kan mungkin kita nggak tahu tuh dia itu berapa lama sudah disimpannya, misalnya kayak gitu kan. Yang pertama. Kemudian bagaimana pengolahan pada waktu membuat makanan tersebut, apakah higienis tidak. Jadi itu juga harus kita merupakan prioritas juga ya, prioritas dalam memilih makanan. Jadi kan banyak tuh sekarang dijual-jual yang tanpa merek segala macam ya. Yang ada merek pun kita harus jeli ya, jangan-jangan expirednya diganti, kan bisa jadi seperti itu. Ya, jadi namanya konsumen itu harus jeli melihat apakah benar makanan yang saya beli ini merupakan makanan yang higienis dan tidak merusak apa namanya yang tidak akan mengakibatkan masalah metabolisme tubuh misalnya. Jadi kita harus lihat dulu seperti itu. Nah, kemudian restoran-restoran siap saji kan juga sekarang banyak banget ya dengan berbagai macam jenis. Ada yang all you can eat gitu ya. Kemudian ada juga yang ya banyak lah yang disajikan oleh mereka. Jadi kita harus pandai-pandai melihat atau pandai-pandai memilah makanan mana yang layak untuk kita konsumsi. Gitu. Ya paling bagus sih sebetulnya masak sendiri ya. Jadi ya stok apalah itu misalnya ayam, daging ya, kemudian ikan gitu kan bisa. Saya juga setiap minggu itu saya tidak belanjakan setiap hari tidak belanja seperti itu ya. Jadi paling belanja itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu pun
kita kontak tukang sayur ya. Sekarang tukang sayur juga tinggal melalui HP gitu ya, di WA, saya pesan ikan ini, pesan ayam ini, pesan daging ini misalnya ya, udang segala macam. Udah untuk stok 1 minggu saya yang perlu saya panaskan atau yang perlu saya rebus diungkep ya saya ungkep dulu, yang hanya cukup untuk dibumbuin, saya bumbuin, jadi masuk di kulkas itu sudah dalam keadaan bersih dan sudah dibumbui. Jadi pada waktu kita mau masak tinggal dikeluarkan sudah ada bumbunya, tinggal kita masak sebentar, pagi-pagi masak, ya selesai kan gitu kan. Nah itu sih yang saya lakukan seperti itu. Jadi, jarang sekali, masak masakan yang memang untuk dalam bentuk frozen segala macam gitu. Jadi itu akan lebih sehat karena kita tahu betul kualitas barang atau kualitas bahan makanan yang kita olah, kita tahu betul kualitasnya seperti apa, gitu ya. Oke. Ya, silakan ada lagi, sesi ketiga kalau masih ada silakan. Ya, kalau nggak ada saya akan sedikit menyampaikan terkait AKG ini. Jadi di dalam, AKG ini jadi kan kalau AKG tadi sudah sudah dijelaskan bahwa pengertian AKG itu sendiri adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari ya, jadi bukan bukan sekali makan ya, tapi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu ya. Jadi meliputi usia, kemudian jenis kelamin, kemudian tingkat dan kondisi fisiologi untuk hidup sehat ya. Jadi yang diukur juga bahwa kebutuhan AKG ini adalah untuk memenuhi agar memiliki tingkat dan kondisi fisiologi untuk hidup sehat. Itu yang menjadi kunci juga. Nah, kemudian kalau misalnya istilah di Amerika itu bukan AKG ya, tapi recommended dietary allowance. Jadi jangan kaget misalnya kita ada baca di buku itu tertulis adalah RDA atau recommended dietary allowance. Ini biasa istilah yang ada di Amerika. Jadi ini juga sama ya, kebutuhan atau standar kebutuhan rata-rata zat gizi per hari yang dianjurkan suatu masyarakat dapat hidup sehat sama dengan AKG. Nah, kalau misalnya di Kanada itu disebut dengan RNI, yaitu Recommended Nutrient Intake. Ya, jadi istilahnya itu sesuaikan dengan negaranya. Jadi kalau misalnya di Kanada itu RNI, kalau di Amerika itu RDA, kalau di Indonesia itu nampaknya AKG atau angka kecukupan gizi. Nah, angka kecukupan gizi ini biasanya memang ditentukan melalui atau ditetapkan di dalam Kongres Video Nasional Pangan dan Gizi. Ya, jadi ini sudah ditetapkan oleh WNPG ya, Widya Nasional Pangan dan Gizi Kongres WNPG. Nah, AKG ini pertama kali pada tahun 68 ya diselenggarakan oleh WIPI. Nah, kemudian ditinjau itu setiap 5 tahun sekali. Nah, AKG ini juga melihat konsumsi dari kecukupan energi, kemudian karbohidrat, protein, vitamin juga macam-macam ya di dalam AKG bisa dilihat dalam tabel AKG itu berbagai macam jenis vitamin, mineral juga sama, termasuk serat dan air. Nah, ini dalam AKG yang terbaru itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019. Jadi ini tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Oke. Nah, tadi ya, jadi kegunaan AKG itu yang pertama adalah perencanaan penyediaan pangan.
Jadi di sini penghitungan kebutuhan energi dan zat gizi rata-rata tingkat regional atau nasional. Jadi perlu diketahui pola konsumsinya. Jadi pola konsumsi sekian, jadi kita harus menyediakan berapa nih, kan kayak gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah kemudian menilai data konsumsi makanan per orang atau kelompok. Ya bila hasil survei ada penyimpangan pada patokannya, jadi perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian perencanaan pemberian makanan institusi. Jadi khusus di rumah sakit diperhitungkan juga kecukupan gizi untuk penyembuh atau pemulihannya seperti apa. Kemudian kegunaan AKG yang keempat itu menentukan standar bantuan pangan dan keadaan darurat. Misalnya ada bencana, ya kan? Ada bencana, ini kan kita harus tahu, oh AKG-nya berapa, orangnya berapa di situ. Jadi ketahuan nih, oh dari jumlah usia sekian dengan jenis kelamin sekian, kita butuh berapa untuk pasokan makan daerah tersebut, ya kan? Nah, kemudian yang kelima adalah penentuan label gizi makanan yang dikemas. Jadi dalam makanan kemasan itu biasanya di belakangnya itu tercantum juga berapa nilai gizi sesuai dengan AKG, berapa persentasenya, ya kan? Jadi di situ tertulis berapa persentase kandungan gizi yang ada dalam makanan tersebut. Kemudian bahan penyuluhan atau pendidikan gizi. Jadi berkaitan dengan kebutuhan gizi menurut kelompok umur dan jenis kelamin, kita bisa tahu kita bisa menyampaikan bahwa ini loh sesuaikan dengan usia, jenis kelamin dan fisiologi. Oke, jadi di dalam dalam yang di dalam tabel makanan itu bisa dilihat tuh berapa persen masing-masing dari makanan yang kita konsumsi. Ya, itu sih yang perlu saya tambahkan. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya dan saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat merayakan selamat hari Natal bagi yang merayakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang hari ini tidak masuk ada siapa ya? Ada nggak yang nggak masuk? Masuk semua, Ibu. Masuk semua ya, oke. Tolong disampaikan. Ya, ini masih pada libur apa sudah mulai pulang nih? Karena banyak juga yang pulang kampung mungkin ya. Baik, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya.